Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film yang dulu pernah dimainkan oleh Jet Li berjudul Kung Fu Cutmaster yang dirilis pada tahun 1996. Kali ini kita akan membahas remakean dari film tersebut yang berjudul New Kung Fu Cutmaster yang dirilis pada tahun 2022, dimana untuk ceritanya hampir sama dengan yang dibintangi Jet Li, namun kali ini versinya lebih lengkap, dan untuk visual efek lalu sinematografi dan lain-lainnya jelas lebih bagus yang sekarang. Makanya kalian mesti menontonnya sampai habis karena ini versi fullnya, sebab filmnya ada dua. Dan seperti apa sih kekerenan dari aksi pertarungan yang ada di film ini? Maka dari itu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. "练成了屠龙刀倚天剑，两把绝杀。" Dikisahkan jauh sebelum Cina menjadi negara komunis seperti sekarang, ada seseorang pendekar bernama Yang Gu yang menciptakan senjata ajaib bernama pedang langit dan golok pembunuh naga, di mana kesaktian kedua pedang tersebut banyak diincar orang-orang dari sedunia persilatan. Dan setelah kedua senjata itu tak ada lagi pemiliknya pasca si pembuat meninggal, terjadilah pertempuran di antara tiap-tiap sekte. Sekte yang dimaksud itu sama dengan klan atau perguruan ya. Sampai akhirnya golok pembunuh naga jatuh ke seseorang bernama Raja Singa Emas, yang mana Raja Singa Emas ini berasal dari sekte Ming, sebuah sekte yang bertempat di Goa wilayah Mongol yang lebih dikenal dengan sebutan Sekte Setan. Kala itu adik seperguruan Raja Singa Emas yang bernama Chen Kun menginginkan golok pembunuh naga tersebut, yang pada akhirnya Raja Singa Emas memutuskan mengasingkan diri dengan mengajak sahabatnya dari klan Wudang yang bernama Zhang Cuisan. Dan tak hanya pergi berdua saja, Zhang Cuisan juga mengajak pacarnya yang bernama Yan Susu untuk ikut, yang mana faktanya Yan Susu ini adalah anak pemimpin dari Sekte Ming yang bernama Raja Elang Putih, yang akhirnya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Zhang Cuisan dan Yan Susu dikaruniai anak yang mereka beri nama Zhang Wuji. Lalu berhubung sebentar lagi guru besar klan Wudang akan berulang tahun yang ke-100 tahun, Zhang Cuisan pun memberanikan diri untuk pulang menemui gurunya itu, dan tak lupa ia juga mengajak anak dan istrinya. 还有一天就到武当山了。 Di sebuah perahu pada saat masih dalam perjalanan, Wuji tak sengaja mendapati ada seorang anak perempuan dan ibunya yang tengah sakit satu perahu dengannya, di mana Wuji yang kasihan melihatnya mencoba membantu dengan memberikan giok yang ia punya. Lantas setelah kapal akhirnya menepi, Wuji pun melanjutkan perjalanan, dan tak lama muncul sekelompok orang yang faktanya dari klan Eme, yang ternyata ibu dari gadis tersebut adalah mata-mata yang diutus untuk memata-matai keluarga Wuji. Lalu dibunuhlah si ibu dan dibawalah si gadis untuk kemudian nantinya bergabung menggantikan ibunya di klan Eme. Dan inilah sosok pembentukan guru besar Wudang atau gurunya Zhang Cuisan, yang beliau ini kita panggil saja Zhang Donien. Dan ketika baru saja Zhang Cuisan sampai di perguruan Wudang, di luar sudah ada 5 aliran perguruan atau 5 klan yang sudah menunggunya, yang mereka datang ke sini sudah pasti karena menginginkan golok pembunuh naga tersebut. Yang meskipun Zhang Cuisan mengatakan ini semua adalah perbuatan Chen Kun yang memfitnah, karena mereka semua tetap bersikeras melawan, Donien pun mengancam akan turun tangan. Dan tapi sialnya di atas, Wuji serta ibunya malah diserang 2 orang utusan pemerintah berjuluk Tapak Es, yang kemudian Donien pun tidak tinggal diam, untuk kemudian Donien pun saat itu juga langsung melawan mereka berdua. Nah, di saat hendak melakukan pertukaran inilah Wuji juga diserang, yang membuatnya juga mengalami kedinginan, yang hal itu membuat Donien makin marah, tak terkecuali dengan sang ayah yang akhirnya maju untuk melawan para klan-klan yang emang bekerja sama dengan pihak pemerintah tersebut. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Sayangnya, Zhang Cuisan yang maju sendirian harus tewas dengan pedang langit yang dipegang ketua Eme, dan jelas saja Donien pun tak terima begitu saja. Lantas Donien langsung mengeluarkan tenaga dalamnya, yang pada akhirnya membuat semua klan kewalahan lalu pergi satu persatu. Dan berhubung jurus Tapak Es hanya bisa disembuhkan dengan jurus rahasia Shaolin yang bernama jurus 9 matahari, Donien pun meminta agar Wuji mempelajarinya, dan Wuji perlahan mulai melakukannya meskipun banyak rintangan sebab ada saja murid Wudang yang membulinya. 坐，哎，坐。师傅，
Mendengar Wuji berkelahi dan mampu mengalahkan kakak seperguruannya segitu banyaknya, Donnie pun malah senang karena berarti Wuji banyak menguasai ilmu Raja Singa Emas yang nantinya bisa membantu Wuji dalam menguasai jurus 9 matahari yang bisa menyembuhkan lukanya. Dan alih-alih bermaksud menemui Raja Singa Emas kembali, sang ibu justru tewas sebelum bisa sampai ke sana. Dan tapi sebelum tewas pun sang ibu sempat berpesan agar Wuji tetap harus menemui Raja Singa Emas ke sana karena hanya beliaulah orang yang bisa mengajari Wuji untuk menguasai jurus 9 matahari tersebut. 张无忌独自回到冰火岛，无忌练了半年寒毒，才练成绝顶功力，取回公道。 Dan inilah wujud Wuji yang sekarang saat tengah nyantai di kedai ia tak sengaja mendengar beberapa orang masih saja mengolok-olok kedua orang tuanya. Dan tak lama tiba-tiba muncul seseorang wanita berpakaian serba merah yang menyerang orang-orang klan tersebut. Dan wanita yang diketahui berasal dari sekte Ming ini tak terima anak pemimpinnya dihina. Untuk kemudian diseranglah wanita tersebut. Yang saat itu Wuji pun tidak tinggal diam untuk kemudian langsung menyelamatkannya. 名叫小丫头，为什么那么冲动？我就是他手底下最小、最没用的小丫头。 Dan setelah perkenalan, Wuji di sini tidak mengakui identitas yang sesungguhnya. Lalu wanita yang kita panggil saja Cici ini segera pergi karena dia ada tugas yaitu hendak memata-matai istana kerajaan yang berniat menghabisi sekte Ming untuk mencari golok pembunuh naga. Dan inilah sosok Chen Kun sang pengkhianat berkedok murid Shaolin yang padahal akan menghancurkan semua aliran untuk mendapatkan 2 senjata legendaris tersebut. Dan wanita ini adalah bosnya alias anaknya si raja yang kita sebut saja dia Nona Ratu. Yang sialnya mereka berdua ketahuan sehingga mau tidak mau Wuji pun harus bertindak untuk bisa pergi dari sini. Meskipun bisa menahan serangan jurus tapak es dua bersaudara tersebut, sayangnya Cici malah tak sengaja terkena serangan jurus es itu juga, hingga karena tak punya pilihan lain, Wuji pun terpaksa menyekap Nona Ratu, yang untungnya dengan cara ini mereka berdua berhasil lolos. Dan berhubung tempat yang paling aman saat ini hanyalah sekte Ming kediaman kakeknya saja, mereka berdua berniat pergi ke sana. Lantas untuk pertama kalinya sejak masa kecil dulu, Wuji akhirnya bertemu lagi dengan si gadis yang ia kasih kalung dulu, dimana untuk si gadis ini sendiri, kita panggil saja dia Cecilia. 这块琥珀是我小的时候。小心点。 Setelah berpisah karena Cecilia harus menemui gurunya di pertemuan 6 aliran perguruan, meskipun sebenarnya ada rasa Wuji memilih untuk melanjutkan perjalanannya saja, dimana untuk pertemuan 6 perguruan ini sendiri ternyata Wudang hendak menyerahkan pedang langit ke guru besar perguruan Emei. Dan di sini mereka tak hanya sekedar ngobrol basa-basi saja, mereka berencana menyerang sekte Ming secara diam-diam. Caranya dengan mengutus seseorang yang mengaku sebagai Wuji, yang beruntung niatan mereka ini dengan cepat diketahui Raja Kelelawar Hijau, yang sedari tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka semua. Dan meskipun sempat menghindar lalu coba menyandra Cecilia sebagai tawanan agar dirinya bisa kabur, Raja Kelelawar Hijau malah mendapat hadangan dari Wuji yang nggak tahu kalau dirinya satu sekte dengan kakeknya. Lalu setelah Raja Kelelawar akhirnya pergi, di sini Wuji kembali dituduh sebagai mata-mata sekte Ming yang berniat untuk menusuk mereka dari belakang, sehingga mau tidak mau Wuji pun terpaksa mengeluarkan sedikit kemampuannya untuk menggeretak mereka semua. Inilah sosok Raja Elang Putih atau kakeknya Wuji. Setelah Raja Kelelawar Hijau mengatakan akan ada penyusup yang mengakui sebagai cucunya, tak lama Wuji beneran datang, lalu seketika saat itu langsung diserang, di mana Wuji memilih untuk kabur saja dari situ, dan Wuji dibawa ke tempat rahasia sekte Ming yang tak banyak orang ketahui, yang sontak saja membuat Wuji cukup heran karena kenapa kok Cici bisa tahu tempat ini. Yang di sini Cici beralasan karena tahu dari sosok ibunya yang sudah lama mengabdi di sini. Dan sembari mereka berdua mencari jalan keluar dari tempat ini, di luar Raja Elang Putih harus menemui 6 aliran yang datang untuk menyerang. Yang tak lama Chen Kun diam-diam masuk menyusup untuk menyerang mereka berdua, yang sudah pasti tujuannya datang ke sini agar sekte Ming bisa melemah, sehingga dengan mudah ia bisa menghancurkan seluruh aliran yang ada. Intinya diadu domba lah mereka semua ini oleh Chen Kun. 玄冥神掌的滋味不好受吧？
Alih-alih mendapatkan jalan keluar dengan mudah, mereka berdua justru mendapati adanya sebuah mayat yang ternyata pemimpin sekte Ming yang sebelumnya, di mana selain menemukan mayat tersebut, mereka juga menemukan tumpukan batu dengan tulisan prasasti. Tulisan batu-batu ini adalah tulisan yang menyimpan sebuah jurus mematikan, dan karena hanya dengan mempelajari jurus ini baru bisa keluar dari sini, dipandu Cici yang membaca tulisan itu, Wuqing pun mempelajarinya hingga menguasai 90% jurus yang ada 7 tahapan tersebut. Dan bersamaan dengan berhasilnya Wuqing menguasai 6 tahapan jurus tersebut, di luar sendiri saat ini 6 aliran sudah menggempur sekte Ming. Dan karena tak punya waktu lagi untuk bisa mempelajari tahap yang ke-7, Wuqing memilih untuk tidak melanjutkan tahap ke-7-nya, lalu menyelamatkan nyawanya Cici, dan selanjutnya Wuqing juga menyelamatkan sekte Ming. 小周，快帮我照顾他们，各位千万不能中计。 你是说有奸细吗？ Sekali lagi, karena sudah dijelaskan tapi tetap saja ngeyel, dengan sangat terpaksa Wuqing pun akhirnya melawan, dan setelah menyembuhkan kedua pamannya dengan memindahkan racun ke tubuh orang yang cerewet itu, Wuqing kini harus melawan satu petarung Shaolin, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Disinilah kelihayan Wuqing diperlihatkan, yang mana ia mampu menyelesaikan tahap ke-7-nya dengan meniru jurus lawannya, dan Wuqing sukses mengalahkan lawannya dengan jurusnya sendiri, sampai giliran ketua Eme yang maju. Ketua Eme pun tetap kalah, lantas karena melihat ketuanya terluka, Sisilia pun dengan cepat berusaha untuk menyelamatkannya. Nah, disinilah kesetiaan Sisilia diuji tatkala harus menusuk Wuqing yang notabene adalah orang yang ia sukai, yang oleh karena takut dengan gurunya tersebut, Sisilia memilih setia saja, dan tusukan tersebut jelas saja membuat Wuqing terkapar. 大师兄，吴京他没死啊！太师傅他还好吗？ 他老人家很 Nah, setelah mengetahui bahwa orang itu benar-benar Wuqing yang merupakan keturunan Wudang, paman ke-6 sahabat ayahnya pun segera pulang untuk mengabarkan soal ini ke Donnie. Dan setelah Wuqing akhirnya sembuh total, Wuqing resmi diangkat jadi ketua sekte Ming yang baru, yang meskipun awalnya menolak, karena demi kebaikan semua aliran, Wuqing pun akhirnya mau juga diangkat. Ketika lagi asik-asiknya merayakan ketua yang baru, lah kok tiba-tiba Wuqing mendapat kabar bahwa paman ke-6-nya terluka sehabis diserang menggunakan racun, di mana Wuqing dan lainnya segera pergi mengecek ke lokasi, dan ternyata orang yang menyerang adalah Nona Ratu. Lantas tanpa pikir panjang mereka segera pergi ke sana, tapi Cici diminta untuk tidak pergi sampai semua bisa mendapatkan penawarnya. Akan tetapi alih-alih bisa langsung menemukan Nona Ratu di tempatnya, yang lain malah ikut terkena racun akibat ceroboh, dan karena tak punya pilihan lain lagi selain balik lagi ke sana, Wuqing pun menitipkan semuanya ke Cici. Lalu ketika sampai, Wuqing pun to the point langsung meminta ramuannya. 下了毒，人家要嚼就给。 Bermaksud menjebak Wuqing dengan cara memasukkannya ke dalam lubang buaya, Nona Ratu justru ikut ke bawah yang mau tidak mau akhirnya terpaksa menyerahkan ramuannya tersebut. Akan tetapi di sisi lainnya sialnya klan Eme berhasil menemukan mereka. Saat itu klan Eme tanpa basa-basi langsung menyerang Cici, dan tapi beruntungnya sebelum Cici tewas, Wuqing pun dengan cepat muncul duluan, dan Wuqing langsung menumbangkan klan tersebut dengan cepatnya. 我是想告诉你们，朝廷派出了高手，你们要多加防范。 Dan setelah menginformasikan tentang bahaya Chen Kun yang akan mengadu domba semua perguruan, tiba-tiba mereka yang baru pergi langsung diserang oleh tapak es, dan begitu juga dengan Shaolin. Semua muridnya saat ini telah tewas, yang sudah pasti perbuatan pemerintah dan Chen Kun dan teman-temannya. 再灭武当，为我明教。 太师傅， Benar saja, belum juga Wuqing kembali, Donnie sudah keburu dikepung Nona Ratu dan antek-anteknya, dan Donnie sempat dibuat terluka karena mendapat serangan dari pengkhianat. Akan tetapi beruntung tak lama Wuqing muncul, lantas Wuqing tanpa basa-basi saat itu juga langsung menghadapi satu petarung yang diutus Nona Ratu untuk melawannya. 太师傅，英勇无比。 Dan dengan jurus Tai Chi yang ditutorialkan sang guru, Wuqing berhasil menyempurnakan 7 tahapan jurus yang kemarin ia pelajari. Dan dengan 7 tahapan jurus itu juga ditambah dengan jurus 9 matahari, pada akhirnya Wuqing berhasil juga mengalahkan petarung tersebut. 就让你尝尝我六叔受过的痛。
Selanjutnya, giliran satu petarung lagi yang membawa pedang langit yang mesti Wuji kalahkan, dan kali ini Wuji menggunakan golok pembunuh naga yang sedari awal golok tersebut tak pernah terlihat karena disimpan terus-menerus olehnya. Dan dengan ini, pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Singkatnya, setelah mengalahkan petarung tersebut, muncul seseorang yang mengambil kembali pedang langit lalu pergi dengan menyelamatkan sang ratu. Dan setelah itu, film pun langsung berakhir karena masih ada film yang kedua yang pasti akan menjawab kekentangan kita semua. 想救六大派就来大都找我。回定来。 Melanjutkan kisah dari film Yu Kung Fu Card Master yang kedua, cerita kali ini diawali dengan memperlihatkan Wuji yang hendak pergi menemui Nona Ratu untuk menyelamatkan 6 aliran yang di film pertama Nona Ratu tangkap, di mana menurut informasi 6 aliran perguruan tersebut dikurung di sebuah menara, dan dalam hal ini karena Raja Kelelawar yang memiliki ilmu meringankan tubuh, Wuji pun meminta bantuan kepadanya, lantas meluncurlah mereka, dan mari saya perkenalkan dengan sosok Raja atau ayahnya Nona Ratu, dan ternyata orang yang menyelamatkan Nona Ratu di film pertamanya itu adalah gurunya, dan kita panggil saja beliau dengan sebutan Raja Topeng, di mana selain memiliki seorang putri yaitu Nona Ratu, sang raja juga memiliki seorang putra yang kita sebut saja dia pangeran. Pada kesempatan ini Chen Kun sedikit menyindir kegagalan Nona Ratu dalam menangkap Donnie Yen, dan itu cukup membuat Nona Ratu kesal. Akan tetapi sang raja masih mempercayai anaknya untuk bisa mendapatkan golok pembunuh naga dari tangannya Wuji. Nah, berhubung Nona Ratu tahu kalau Sisilia merupakan orang yang Wuji sukai, Nona Ratu pun coba mengancam Sisilia agar mau nurut apa yang ia inginkan, yang tapi beruntungnya dengan cepat Wuji berhasil mengetahuinya, sehingga karena kesal dan tak mungkin membiarkan Wuji pergi begitu saja, Raja Topeng pun diutus untuk melawannya. Dan terkuaklah sebuah fakta, Raja Topeng ternyata adalah bagian dari sekte Ming yang diutus untuk menjadi mata-mata di istana. Dan setelah menjelaskan semuanya ke Wuji tentang penyamaran dirinya, Raja Topeng memberitahukan kondisi 6 aliran yang sudah tak punya kekuatan karena diracun. Dan di sini Raja Topeng berencana memberikan penawar lalu membebaskan mereka semua. Akan tetapi Raja Topeng butuh arak dan wanita cantik sebagai pancingan, sebab 2 bersaudara tapak es yang ditugaskan menjaga itu menyukai 2 hal itu, dan Raja Topeng berencana menjebak mereka, yang permintaan itu jelas saja langsung dituruti oleh Wuji. Nah, usai menggeletakkan seorang wanita lalu mencampuri arak dengan racun pelemah tubuh, Raja Topeng langsung meminta penawarnya untuk membebaskan Sisilia yang dia akui sebagai putri kandungnya, yang karena nafsu permintaan tersebut langsung dituruti tapak es tanpa memikirkan keadaan saudaranya yang sudah diracun. Yang agar rencana ini bisa berjalan tanpa adanya hadangan, Wuji pun mengundang Nona Ratu untuk ia ajak santai, dan tapi di sini Nona Ratu malah mengungkapkan perasaannya ke Wuji, dan Nona Ratu berkata, coba aja kamu mau nurut perintah kerajaan, pasti aku bebasin semua 6 aliran itu. 有时候我在想，也许你会对我更好一些。如果我不是什么郡主，你之前答应过我3件事，在武当山上。 Nah, karena di film pertama tepatnya di markas Sudang waktu itu Wuji telah berjanji untuk menuruti 3 hal ke Nona Ratu, dan Wuji baru menyelesaikan 1 permintaannya saja. Di sini Nona Ratu menagih permintaan selanjutnya, yaitu meminta agar diperbolehkan meminjam golok pembunuh naga dalam waktu 1 jam saja. Akan tetapi karena golok pembunuh naga sebenarnya milik ayah angkat Wuji, yaitu Raja Singa Emas, kalau niatnya meminjam golok untuk belajar kemampuannya, ayo ikut aja ke markas Raja Singa Emas. Nona Ratu pun mengiyakan, dan Wuji akan mengatur untuk waktunya. Lantas di sisi lain, ketika Raja Topeng sudah berhasil mengeluarkan 1 persatu orang dari 6 aliran perguruan tersebut, sialnya kerajaan sudah mengetahuinya lebih dulu, hingga dibakarlah menara tersebut supaya sekalian mereka semua bisa tewas di lokasi. 我师兄和韩进还在塔上，一个姬妾算什么？师兄，大胆，放箭！ Sempat tak percaya dengan obat penawar yang diberikan Raja Topeng, begitu dirasa kekuatannya kembali, Ketua Emi dan Sisilia pun akhirnya ikut mencari jalan keluar, dan tapi sialnya dia malah ketemu tapak es, hingga bertarunglah mereka. Lalu Raja Topeng pun gunakan mereka berdua sebagai tawanan, yang sayangnya pangeran tetap tidak menggubris mereka berdua, hingga akhirnya datang juga Wuji. Wuji pun menyandera pangeran, lantas ia gunakan kekuatannya itu untuk bisa menyelamatkan mereka semua. Nah, pada saat bagian Ketua Emi yang hendak ia selamatkan,
Ketua Eme malah terkena jurus tapak es, lalu tapak es tersebut langsung Wuji bunuh. Dan sayangnya Ketua Eme tak terselamatkan karena kondisinya sangatlah parah. Dan sebelum benar-benar meninggal, Ketua Eme juga menyerahkan status ketua yang baru kepada Sisilia. Dan ada satu pesan lagi yang mesti Sisilia ingat, yaitu Sisilia tidak diperbolehkan berhubungan dengan Wuji. Lalu fokus sajalah mendapatkan dua senjata tersebut jika ingin menjadi yang terkuat. 吴行奇已经把6大派的人全部都救出来了。请你放了我的皇兄。我们走。 Bas dari lepasnya 6 aliran tadi membuat Nona Ratu mendapat sedikit tamparan dari ayahnya, dan Nona Ratu juga diberhentikan dari tugasnya. Lalu tugas tersebut selanjutnya Chen Kun lah orang yang akan melanjutkan. Jelas saja perlakuan ini sangat membuat dirinya kecewa. Lantas karena kecewa itulah Nona Ratu diam-diam akan balik menyerang Chen Kun, dan tak lama muncullah Wuji yang siap mengajaknya pergi ke tempat Raja Singa Emas. Dan dari sini hubungan mereka semakin dekat, yang hal itu membuat Cici cemburu, tapi Cici juga tak bisa berbuat banyak. Nah, di sisi lain, setelah sesi mengkremasi Ketua Eme selesai juga dilaksanakan, terjadilah perebutan tahta ketua baru antara kakak senior dan Sisilia. Dan karena melihat Sisilia pasti kalah dalam pertarungan ini, Wuji dibantu Nona Ratu pun coba menyelamatkan dengan cara menghentikan pertarungan. Lantas di sini Nona Ratu juga bersandiwara yang intinya agar Sisilia terhindar dari kekalahan. Yang ketika bangun-bangun Sisilia sudah ada di kapal yang tengah menuju ke markas Raja Singa Emas, yang karena tak punya tujuan pulang lagi selain ikut dengan mereka, Sisilia pun akhirnya nurut dan mau ikut juga ke sana. 就请了赵姑娘，骗走了你的师姐们。你这一行三美相伴，艳福不？ Baru juga sampai ke tepian pulau, Wuji sudah mendengar aungan singa ayahnya yang itu merupakan kode penanda bahaya yang sudah pasti nyawa Raja Singa Emas saat ini sedang terancam. Dan ketika mendapati Raja Singa Emas sudah dalam keadaan terikat, Wuji pun langsung menolongnya dan... Ya, ternyata sosok itu bukanlah Raja Singa Emas, melainkan 3 orang bersaudara yang memiliki senjata yang terbuat dari api sekte Ming yang kekuatannya setara dengan pedang langit dan golok pembunuh naga. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, 3 petarung itu dikomandai oleh seorang wanita yang ternyata adalah ibunya Cici. Yang mana ibunya Cici ini juga berjuluk Ratu Naga Laut. Dia bagian dari sekte Ming. Lantas dengan kedudukannya sebagai gadis suci yang masih perawan, Ratu Naga Laut tak wajib menuruti ketua sekte Ming. Lalu alasan beliau menyerang karena faktanya tentang jurus yang Wuji pelajari di ruang rahasia waktu itu, yang harusnya jurus itu akan Ratu Naga Laut pelajari, yang tapi malah Wuji lah yang mendapatkan. Makanya beliau kesal. Lalu di sini beliau kembali meminta agar jurus tersebut diserahkan. Nah, berhubung jurus itu sudah mendarah daging dan tak bisa sembarangan main lepas begitu saja, pada akhirnya Ratu Naga memilih untuk membawa pergi Cici serta goloknya saja. Lalu setelah mereka berhasil menemukan Raja Singa Emas yang masih dalam keadaan sehat, lah kok keesokan harinya tiba-tiba Cici kembali untuk menyerahkan goloknya, yang alasan dia kembali sudah pasti karena perasaan cintanya. 这一天见一用。 应所则起。 Dengan bantuan Nona Ratu membacakan cara agar bisa mengalahkan 3 bersaudara bersenjata kembar tersebut lewat pola yang sering ia gunakan, yaitu meniru jurus lawannya. Akhirnya Wuji berhasil mengalahkan mereka juga, ya meskipun ada sedikit corengan karena Sisilia jatuh pingsan pasca terkena serangan, yang tapi itu semua masih terkendali sebab Sisilia masih bisa diselamatkan. Dan di kesempatan ini pula, Nona Ratu memohon untuk dipinjamkan golok pembunuh naga untuk nantinya disatukan dengan pedang langit dengan tujuan untuk mencari rahasia jurus mematikan di balik senjata tersebut. Dan rupanya Raja Singa Emas memperbolehkannya. Tapi sayangnya mereka tak berhasil menggabungkan kedua senjata itu, yang itu artinya mereka nggak tahu caranya. Dan begitu malam tiba, lantas mereka berencana untuk istirahat terlebih dahulu. Tiba-tiba Sisilia memohon agar Wuji mau menyelamatkan ibunya besok, karena dengan kembalinya Cici ke sini sudah pasti berimbas ke ibunya yang akan mendapat hukuman mati sesuai peraturan sekte Ming. Yang ketika Wuji selesai mengalahkan ketiga petarung itu beserta antek-anteknya, sayangnya Wuji nggak bisa bawa Cici kembali bersamanya lagi sebab Cici harus menggantikan posisi ibunya, yang mau tidak mau Cici mesti mengiyakan karena dengan begini sang ibu tetap akan diakui menjadi bagian dari sekte Ming. 我给你们准备了船，还有粮食。公子。 你
Selesai berpisah dengan Cici untuk waktu yang cukup lama, Wuji pun kembali dan mereka menikmati sedikit makanan serta arak pemberian Cici sambil menunggu Sisilia tersadar dari pingsannya. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba saja mereka bertiga pingsan lalu sadar-sadar semua orang sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Sisilia yang sudah terkapar di pinggir pantai dengan lemasnya. Yang menurut pengakuan dari Sisilia, arak semalam itu sudah dicampuri obat bius oleh Nona Ratu dan Nona Ratu sengaja karena ingin mendapatkan kedua senjata legendaris tersebut. Yang dengan adanya pengakuan ini, Wuji pun akan mencarinya untuk bisa mendapatkan senjata serta ayah angkatnya kembali. Dan untuk saat ini dengan kondisi berduaan tanpa adanya orang sama sekali, mereka menyempatkan waktu untuk menyalurkan hasrat mereka berdua. Dan setelah nanti bisa sampai ke rumah dengan selamat, mereka pun berencana akan menikah. Jiao. Dan inilah suasana kediaman Eme dengan kakak senior sebagai ketua yang baru. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pemuda yang menyerang secara membabi buta, di mana ternyata pemuda ini adalah orang utusan Sisilia yang sengaja diutus untuk membunuh kakak seniornya. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, lah kok tiba-tiba Sisilia juga muncul dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Sisilia juga membunuh pemuda tersebut, lalu berdiri sebagai ketua yang baru. Lalu esoknya digelarlah acara pernikahan mereka berdua, yang acaranya cukup meriah sebab dihadiri semua aliran sebagai tamu. Nah, di sini terungkap semuanya setelah Nona Ratu datang lalu menggagalkan ijab kabul di antara mereka berdua, yang mana ternyata orang yang menculik Raja Singa Emas dan mencuri golok naga serta pedang langit ya Sisilia lah orangnya. Alasannya karena Sisilia mengetahui cara menyatukan dua senjata tersebut setelah sebelumnya dikasih tahu oleh mendiang ketua Eme yang sebelumnya. Makanya dia bisa punya kekuatan yang luar biasa. Yang setelah mendengar semua penjelasan ini, Wuji memilih untuk mengikuti Nona Ratu saja untuk nantinya bisa mencari tahu di mana ayahnya saat ini berada. 受伤，偷了我的10箱软金丝。 Kembali ke Sisilia, di hadapan Abu Sang Guru dengan suasana hati yang masih kesal, tiba-tiba Chen Kun muncul lalu menghasut Sisilia agar memancing Wuji kemari dengan cara melibatkan Raja Singa Emas sebagai tawanannya, di mana Sisilia yang masih kesal dengan alusnya langsung menuruti perkataan Chen Kun. Lantas setelah itu berkumpullah semua aliran di kediaman Eme dan dimulailah pertarungan antara mereka berdua, yang tanpa sadar Chen Kun diam-diam sudah masuk untuk mengambil kedua senjata tersebut. Nah, alih-alih bisa mengalahkan Chen Kun hanya dengan bermodalkan jurus cakar jahanam tersebut, Sisilia malah dengan mudahnya berhasil dibungkam. Bahkan Chen Kun juga sudah mempersiapkan pasukan untuk membunuh mereka semua. Yang tapi beruntungnya sebelum itu terjadi, Ratu Naga Laut datang untuk membantu. Dan tak hanya Ratu Naga Laut saja yang datang, sekali lagi Nona Ratu juga tak mau ketinggalan, di mana Nona Ratu membawa pasukan setianya yang kali ini berhasil membungkam semua pasukannya Chen Kun. Setelah berhasil melumpuhkan Chen Kun, terjadi sedikit drama tatkala Sisilia sakaratul maut lalu menjodohkan Wuji dengan Nona Ratu. Dan setelah itu film pun tamat.